Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil iktimat alal amal nuqsanu raja inda wujudi zalal. Iradatuka at-tajrid ma'iqamatillahi iyaka fil asbab minasyahwatil khawfiyah wa iradatuka al-asbab ma'iqamatillahi iyaka fit tajrid in khitatun anil himmatil aliyah sawabikul himam la tahraku aswarul aqdar arif nafsaka minat tadbir fama qoma bi ghairuka angka la takum bihi anta linafsika ijtihaduka fima dumina laka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka la yakun ta'akhuru amatil ato mal ilhah fitu'a mujiban liyaksika fahuwa gominalaka al-ijabah fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsik wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turid la yushakkikannaka fil wa' adamu bukil ma'ud wa in ta'ayyana zamanuh li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika idza fataha laka wijhah minat ta'aruf fala tubali ma'aha in qala amaluka fa innahu ma fatahaha la alaika illa wa huwa yurid ayata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mal anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika tanawa'at ajnasul a'mal bitanawu'i waridatil ahwal al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan lam yatimma nitajuhu ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu fi biha midana fitrah kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati kaifa yusyriku qalbun binuril iman wal ihsan waswarul aqwan abdul maniyah muntabi'atun fi mir'ati qalbi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbal bisyahawatihi am kaifa yadma'u ayadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana mungkin seorang bisa masuk bersimpuh di hadirat Allah Subhanahu wa taala sedangkan dirinya masih belum bersuci dari ghaflah lupa Allah yang laksana junub. Syekh Ibnu Ajibah radhiyallahu an menafsirkan bahwa al-hadrah ia hudurul qalbi ma'arah, kehadiran hati seseorang, kehadiran kalbu bersama bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah hadrah ini ada tiga, ada hadratul qulub, ada hadratul arwah, ada hadratul asrar. Hadratul qulub
hatinya bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini lisairin, bagi orang yang berjalan berangkat menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadratul arwah. Arwahnya ini bersimpuh di hadirat Allah Subhanahu wa taala bagi al-mustasyrifin. Sedangkan hadratul asrar ini adalah orang-orang yang siri, rahasianya, dalamnya lubuk hati bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang mutamakin, orang yang sudah stabil. Orang mutamakin ini ya yakin, imannya sudah kuat, sudah tumancep, rusuk, sudah bisa mewarnai akwan, tidak terpengaruh oleh akwan. Itu baru dikatakan mutamakin. Sudah hakul yakin. Terus bahwa penjelasan hikmah di atas, seorang yang menginginkan untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini hatinya disucikan dari ghaflah, dari lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Seorang yang mabuk, termasuk mabuk, sebagaimana Imam Ghazali ketika takbir Allahu Akbar, pikirannya melayang kemana-mana, ini juga mabuk. Mabuk dengan akwan, sehingga hatinya belum bisa berangkat bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab masih terpengaruh oleh akwan, yang seharusnya akwan dijadikan sebagai kendaraan, sebagai ayat-ayat Allah, segala yang menunjukkan atau suatu yang menunjukkan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melihat kaun minal akwan, melihat makhluk apapun, itu tembus nufut, hatinya nufut. Yang diingat Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa yarju ayyabhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Am kaifa utawa kaya apa yarju ngarep-ngarep sapa abet, sapa salih, ayyabhama ing yen to paham sapa abet, sapa salih, daqaiqal asrori ing pira-pira lembute, pira-pira siri rahasia, wa utawi wa hali, wa haliyah, wa hali utawi abet utawa salih iku lam yatu durung tobat sapa abet sapa salih min hafawatihi saking pira-pira kesalahane, dosane, goflahe abet salih, ya. Bagaimana mungkin seorang memahami siri rahasianya Allah yang sangat lembut, atau kelembutan siri rahasianya Allah, sedangkan dia belum tobat dari hafawat.
Bagi sufiah itu tobat tidak hanya dari dosa. Syatta baina ta'ib wa ta'ib, antara seorang yang bertobat dengan orang yang bertobat yang lain ini berbeda-beda. Ada kalanya tobat dari dosa besar, ada kalanya tobat dari dosa kecil, ada kalanya tobat dari meninggalkan yang utama, ada kalanya tobat dari merasa bisa melakukan kebaikan. Seharusnya seorang dalam melakukan kebaikan syuhudul minnah, menyadari bahwa kebaikan itu adalah anugerah dari Allah, perbuatannya Allah. Nah, ini merasa bisa melakukan kebaikan. Ini bagi sufiah juga harus ditobati. Terus menobati dari perasaan dirinya masuk golongan yang istimewa, golongan eksklusif, ikut organisasi ini organisasi itu, yang organisasi ini itu tadi itu hebat, lebih hebat dari yang lainnya. Itu juga harus ditobati. Masuk kelompok sufiah, tergolong sufiah, yang mana sufiah itu super istimewa, juga harus ditobati semacam itu. Perasaan semacam itu harus ditobati. Bukan berarti kok masuk kelompok yang baik, yang istimewa itu suatu dosa, bukan. Perasaan bahwa dirinya tergolong dari golongan yang lebih baik dari yang lainnya, ini harus ditobati sampai pada puncaknya tobat dari sekejap mata, ghaflah, tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tobatnya para nabi, para rasul, para siddiqin. Itu semuanya harus ditobati, baru bisa memahami kelembutan siri rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum tobat ya belum namanya roja. Karena yang roja, yang dinamakan roja ini adalah apa? Berharap sesuatu disertai dengan upaya, dengan usaha, menjalankan sababiyah dalam mengantarkan suatu pada tujuan. Contoh, ingin bertujuan memahami daqaiqul asrar, kelembutan-kelembutan siri rahasianya Allah. Prosedurnya, prasyaratnya harus tobat dalam segala tingkatan tadi. Min hafawatihi, enggak hanya dosa saja hafawat itu, sampai pada ghaflah lahdotan, ya, lupa Allah sekejap mata. Ini harus ditobati. Prosedurnya semacam itu. Ketika ia melakukan semacam itu baru ia disebut roja. Tapi kalau berharap tanpa ada upaya, namanya tamani, ya, namanya umniyah, harapan semu namanya. Fahmu daqaiqul asrar la yakunu abadan ma'a wujudil israr. Dalam redaksi yang lain bisa diredaksikan, kata Syekh Najibah, memahami kelembutan siri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siri rahasianya mengisahkan Allah, ya. Ini akan bisa dipaham ketika ia melakukan taubat dalam segala tingkatan. Selama belum menjalankan itu, la yakunu abadan, maka enggak akan terwujud.
hanya angan-angan semu, hanya fata morgana. Al-kaun kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Al-kaunu utawi kaun, segala yang diwujudkan oleh Allah, kulluhu sekabane kaun iku zulmatun, gelap. Gelap artinya apa? Adamiyah, hakikatnya tidak ada. Alam semesta ini hakikatnya tidak ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu yang diadakan berarti mempunyai sifat adamiyah, mempunyai sifat tidak ada, karena adanya diadakan oleh Allah Zat yang Maha Ada. Beda Allah wujud, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, sehingga tidak ada sifat adamiyah bagi Allah. Selain Allah zulmah. Alam semesta ini, diri kita, hakikatnya adalah zulmah, kegelapan. Karena di dalam diri kita itu ada sifat adamiyah yang tadinya tidak ada, terus diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya zulmah. Wa innama ana rohu angin pestine madani ing kaun apa zuhurul haqqi, tampake Allah kang maha fi ing dalem kaun, ya. Wa innama ana rohu zuhurul haqqi fihi, adanya alam semesta ini karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Wujudnya adalah wujud yang semu, wujud yang nisbi, wujud yang tergantung pada kudrat iradatnya Allah. Diwujudkan oleh Allah atau bisa disebut disinari oleh Allah sehingga menjadi wujud, menjadi ada. Jadi zulmah yang dimaksud itu sifat adamiyah. Seperti firman Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, ya. Allah menerangi jagat raya ini, langit bumi seisinya, termasuk diri kita. Itu dipadangi oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam diri kita, di alam semesta ini, terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang menunjukkan keagungan kebesarannya Allah. Dan itu bisa dipaham, ditangkap bagi ulul albab. Ulul albab itu adalah orang-orang yang hatinya hidup, lub, ya. Jadi ada perbedaan istilah. Kalau Imam Ghazali itu tingkatannya adalah mulai dari nafsu, kolbu, aklu, kolbu, ya, terus roh, terus sir. Kalau Imam Hakim At-Tirmidzi mulai dari as-sadru, sadr, fuad, kolbu, baru lub ataupun albab. Jadi padanan albab itu padannya dengan sir. Itu perbedaan nama, istilah, hakikatnya sama. Al-musamma wahid wal asma mukhtalifah. Entitas nafsu,
ya, dengan sodru, kolbu, roh, sir, ya, dengan fuad, dengan lub, itu satu entitas. Namanya berbeda-beda sesuai dengan karakter sifat yang melekat padanya. Kapan disebut nafsu, kapan disebut kolbu, kapan disebut roh, kapan disebut sir. Jadi entitasnya sama, namanya berbeda-beda sesuai dengan karakter yang meliputinya. Dari sudut pandang ini, bahwa alam semesta, diri kita ataupun disebut kaun akwan, itu adalah ada di situ terdapat sifat agamia, sehingga apa? Sehingga dikatakan sebagai zulmah, disimbolkan dengan kegelapan. Terus diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimbolkan dengan anarohu, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Diterangi tadi itu dalam padanan kata yang lain, Allah tajali, ya, Allah bertajali, menampakkan keagungan dan kebesarannya dengan kudrat iradatnya Allah, sehingga wujudlah diwujudkannya alam semesta ini. Dengan orang hatinya hidup ini, sehingga bisa memposisikan kaun akwan semuanya ini sebagai apa? Sebagai ayatun min ayatillah, ya. Sehingga dia bisa menemukan, merasakan keagungan dan kebesarannya Allah. Oleh karena itu hikmah berikutnya, faman ro'al kaun walam yashhadhu fihi au indahu au qoblahu au ba'dahu faqad akwazahu wujudul anwar wa hujibat wa hajabat anhu syumusul ma'arifi bisahabil asar. Paman moko tawi sapa wong iku ro'a ningali sapa man al kauna ing kaun, perkara kang den wujudake Allah termasuk kita, ya. Alam semesta ini, hewan, tumbuhan, apa saja yang di alam semesta ini yang merupakan makhluk yang diwujudkan oleh Allah, namanya kaun. Walam yashhadhu lan durung nekseni sapa man ing Allah fihi ing dalem kaun, au indawa tawa ing dalem sandinge kaun, au qoblahu tawa ing dalem sadurunge kaun, au ba'dahu tawa ing dalem sawuse kaun. Fakot akwazahu moko temen-temen butakake, micekake ing man apa wujudul anwari, wujude pira-pira cahaya, wa hajabat lan ngaling-alingi anu saking man apa syumusul ma'arifi, pira-pira kemarifatan kang den surupake srengenge, bisa habil asari kelawan pira-pira labet kang den surupake mendung, ya. Orang melihat dirinya, belum hadir di dalam dirinya keagungan dan kebesarannya Allah. Walam yasyadu fihi, itu bagi orang yang fana, ya. Orang yang fana tidak melihat makhluk apapun, yang dilihat hanya Allah, itu fana. Hatinya, rohaninya, ya, sirinya tenggelam dalam lautan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Yang ada hanya Allah yang Maha Esa.
selain Allah tidak ada. Melihat apapun, melihat suatu apapun yang dilihat Allah. Kok belum sampai tingkatan itu atau setidaknya indah? Ini bukan berarti Allah kok berada di tempat, bukan. Ya. Jadi secara maknawi belum menemukan keagungan dan kebesarannya Allah. Atau qoblahu belum bisa melihat, merasakan keagungan Allah sebelum melihat kaum. Bagi orang yang duduk di makom bakok, makomnya para nabi, para rasul, para pewaris nabi rasul dalam irsyadiyah, duduk di makom bakok. Au badahu, berarti tingkatan para syairin, mari melihat kambing, ya, diangen-angen, terus menemukan betapa agungnya, betapa kuasanya Allah yang dimakan sama podo-podo rumpute antara kambing, ya, dengan sapi yang keluar berbeda. Ada lagi yang keluar bentuk susu. Mari melihat, mencerna, menganalisa, ngenangen, tafakur, akhirnya menemukan keagungan betapa kuasanya Allah yang masuk sama, yang keluar berbeda-beda. Nah itu al-badan. Ini tingkatan sairin. Ya, ini masih lumayan minimal semacam itu. Melihat suatu, dia menangen, akhirnya bisa merasakan keagungan dan kebesarannya Allah, sehingga terucap Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk ini, kambing, ayam, sapi, kelinci, rumput, ya, pohon, semuanya tidak sia-sia. Semuanya ada hikmah, ada manfaat. Ini namanya termasuk bisa merasakan, sehingga bisa bertasbih mensucikan Allah dari melihat kaun, melihat suatu. Nah kalau minimal itu nggak tercapai, apalagi yang qoblahu, saurunge weruh kambing, weruh sapi sudah merasakan keagungan Allah, atau indahu, atau qobfihi, orang-orang yang fana, ya. Ini belum itu semua, maka berarti masih buta, masih terselimuti, masih tertipu pandangan batinnya, ketutupan dengan asbab, dengan akwan. Asar itu sama dengan akwan, ya. Asar itu kan bekas. Artinya apa? Semuanya itu diwujudkan oleh Allah. Allah al-mu'asir, Allah yang menciptakan asar-asar makhluk-makhluk yang ada ini. Jadi akwan, asar itu sama. Al-asar nanti bandingannya yang mukawin, Allah ya. Kaun bandingannya al-mukawin. Kalau al-asar bandingannya ya al-mu'asir, Allah yang mewujudkan. Jadi sama. Kholik, makhluk, ya. Kaun, mukawin, asar, muasir, itu sama istilah-istilah untuk, karena ilmu tasawuf itu ilmu rasa, ya, sehingga bahasanya pun memakai bahasa rasa, bahasa yang indah, bisa habil asar. Makhluk-makhluk yang diwujudkan oleh Allah itu, ya, laksana mendung, sehingga menghalangi kemakrifatan, makrifat pada Allah yang laksana matahari. Basirohnya buta kalau belum menyaksikan keagungan dan kebesarannya Allah. Minimal setelah melihat, minimal au ba'dahu, itu minimal, standar minimalnya. Fa ahlu maqamil baqa yasyadunal haq.
Kobi mujaroti wuki basem al kaum. Orang-orang yang duduk di makom para nabi, para rasul, siddiqin, ini menyaksikan Allah Zat yang Maha hanya dengan mereka melihat kaun. Mereka mengakui makhluknya ya ono, ciptaane Allah itu ya ono, apa asar kaun itu ya ada, tapi melihatnya billahi, dengan pertolongan Allah, ya. Sehingga yang disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, mereka melihat makhluk ya secara zahir, secara batinnya, yang dilihat, yang dirasakan, yang ditemukan keagungan kebesarannya Allah. Makanya ada istilah wali itu apa? Wali itu menurut Hadratus Syekh dalam kitab Muntaubat, al-kain al-kain, al-kain zahire kumpul karo kita, ya berkeluarga, punya anak turun, ya ada yang kerja seperti Imam Abu Hanifah, jualan kain, punya toko. Imam Abu Hanifah itu zahire semacam itu, batine selalu menyaksikan, menemukan keagungan dan kebesarannya Allah. Yang kedua adalah ahlul fana, ya, menyaksikan Allah sebelum menyaksikan makhluk. Dalam artian apa? Yang dilihat hanyalah Allah, semua makhluk dianggap nggak ada, sehingga terlontarlah seperti siapa itu al-khalat, ya, al-khalat anal haqqu la ilaha illa ana fa'budni, ya, itu sebagai hikayah. Ataupun dalam kondisi mabuk tenggelam dalam lautan mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir yaitu ahlul hijab, ahlul dalil, ya, orang yang menjadikan kaun alam semesta ini untuk bahan tafakur, bahan iktibar, sehingga nanti akan menemukan keagungan dan kebesarannya Allah. Itu minimal semacam itu. Kok sampai pada tingkatan minimal belum bisa, ya berarti batin kita, basirah kita itu terhijab, terdinding, ya, masih berhenti di asbab pandangan basirahnya, mandek di asbab. Sebab apa? Ya, dirinya masih terpenjara, ya, mukabbal, masih terpenjara oleh hawa nafsunya. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Mimma itu setengah saking perkara ya duluka kang nuduhake apa maing sira ala wujudi qari ing atase wujude sifat nyerenge Allah subhanahu ngucapake ingsun kelawan maha sucine Allah an hajabaka utawi yen to ngaling-alingi sapa Allah ing sira anhu saking Allah bima kelawan perkara laisa kang ora ana apa ma iku bima wujudin kang wujud ma'ahu kang barengi Allah, ya. Di antara petunjuk suatu yang menunjukkan pada diri kita bahwa Allah mempunyai sifat qahar, Allah mempunyai sifat memaksa, siapapun tidak akan bisa lepas dari kehendak dan kekuasaannya Allah. Nggak ada yang bisa lepas. Apa diantaranya? Allah menghalangi diri kita dengan suatu penghalang yang tidak ada, yang tidak wujud bersama dengan Allah. Hanya persepsi kita. Sehingga apa? Hakikatnya yang terdinding itu diri kita, bukan Allah yang mahjub.
karena persepsi kita. Qultu min asma'i ta'ala al-qahar wa min mawahiri qahrihi ihtijabuhu fi dhuhurihi wa dhuruhu fi butunihi wa butunuhu fi dhuhurihi. Termasuk asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qahar, ya. Bukti tanda-tanda yang menunjukkan sifat qaharnya Allah, diri kita nggak bisa melihat Allah, padahal Allah itu zat yang maha zahir, zahir dalam batin, batin dalam zahir, ya. Waduruhu fi butunihi, tampaknya Allah dalam kesamarannya Allah, kesamarannya Allah dalam tampaknya Allah, karena pandangan kita, waham kita yang menghalangi diri kita sehingga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah zat yang melihat kita, mata kita nggak bisa menjangkau. Sehingga apa? Fatahassola infiratul haqqi bil wujud walaisa ma'allahi mawjud, ya. Allah lah zat yang maha esa dalam wujud. Artinya apa? Yang wujud hakiki itu hanyalah Allah. Selain Allah itu tidak wujud dan tidak ada apapun, suatu apapun, ya, yang menyertai Allah. Yang wujud hanyalah Allah. Sebagaimana firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa ataupun akan binasa. Isim fa'il itu kan menunjukkan arti hal, sudah binasa. Jadi hakikat diri kita itu halik, nggak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dianggap wujud, diwujudkan, nanti akan binasa. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah zat yang maha awal, maha akhir, maha tampak. Maha tampaknya Allah nggak terlihat oleh diri kita. Padahal Allah maha tampak, Allah maha batin. Batinnya Allah, samarnya Allah, samar batin kita. Zahir dalam batin, batin dalam zahir. Fa'ainama tuwallu fatama wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, di situ ada zat Allah, ya. Nah ini bukan berarti Allah kok menempat pada suatu. Allah tidak butuh pada tempat. Tapi dimanapun kita menghadap, maka di situ ada ridho Allah kalau mau mudahnya. Sehingga tadi itu tampak dalam batin, batin dalam tampak. Nah, semuanya nggak tampak dari bagi kita, itu menandakan sifat qaharnya Allah, karena kita makhluk manusia ini, ya, dalam cakupan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikehendaki oleh Allah, mata kita tidak mampu untuk menemukan, melihat Allah. La tudriku apa? La tudrikuhul absor wa huwa yud apa? Apa terusnya apa? La tudrikul absor itu, ya. Jadi Allah nggak bisa dijangkau oleh mata. Dialah yang menjangkau manusia mata-mata ini. Wa huwa latiful khabir, dialah zat yang maha latif, maha khabir. Wa wa ma'akum aina ma kuntum, Allah selalu bersama denganmu dimanapun kamu berada. Allah akan menyertai kita dimanapun kita berada. Tapi bagi kita, mata kita nggak bisa menjangkau, nggak mampu menjangkaunya mata kita. Sebagai bukti Allah maha qahar. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas, ya.
Allah itu meliputi segala manusia, diliputi Allah, dicakup oleh Allah. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Ketika kita beraktivitas, hakikatnya yang berbuat beraktivitas hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, ya. Pendek kata sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, afdhal kalimatin qala hasyair kalimatul lubet, seutama-utamanya kalimat statement pernyataan adalah pernyataan penyair yang bernama Lubet. Ala kullu syai'in ma khalallahi batilun. Segala sesuatu selain Allah itu batal sirna. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Segala kenikmatan itu akan hilang kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kenikmatan Islam, kenikmatan iman dikehendaki oleh Allah tetap ya nanti akan khulud, akan abadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ya ibna Adam, ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillah.